Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, kita ketemu lagi ya di ibadah online-nya. Walaupun masih dari rumah masing-masing, tapi adik-adik tetap harus semangat ya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ibadahnya, tapi ada loh yang harus kita persiapkan. Apa aja? Ayo, masih ingat tidak? Nah, ayo yang pertama ya, kita persiapkan dulu adik-adik. Yang pertama tuh Alkitabnya jangan lupa beserta kidung jemaatnya. Lalu yang kedua, adik-adik tetap membawa catatan beserta alat tulis. Nah, yang ketiga, jangan lupa uang persembahannya adik-adik. Oke, selama ibadah adik-adik harus sudah berpakaian yang rapi. Dan kita selama ibadahnya jangan mengganggu abang dan kakaknya ya. Kita duduk tenang, duduk yang manis, kita menikmati ibadahnya. Oke adik-adik. Nah, semuanya sudah siap? Oke, baiklah, kita akan mulai ibadahnya. Satukan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa sama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu hari ini. Kami kembali mengikuti ibadah online dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami anak-anak sekolah minggu agar bisa beribadah dengan tenang dan menikmati ibadah ini Tuhan. Dan juga Tuhan tolong berkati kakak guru sekolah minggu yang melakukan pelayanan. Kiranya kakak guru sekolah minggu tetap memberikan yang terbaik dan tetap semangat. Tuhan Yesus, tolong juga jagai keluarga adik-adik sekolah minggu, tetap berikan kesehatan dan juga terhindar dari penyakit virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir acara ibadah kami. Dan juga berkati juga Inang Diakones yang akan menyampaikan firman cerita Alkitab Tuhan. Kiranya kami bisa menikmati cerita dari yang disampaikan Inang Diakones. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu Dari Terbit Matahari. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, ikuti Inang berdoa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kasih setia padamu. Amin. Nah adik-adik, kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke
3. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Adik-adik, kita berdoa mohon ampun atas segala dosa kita kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ikuti Inang berdoa ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk kepada ayat hafalan yang sudah mengirimkan videonya ke minggu lalu. Oke, kita lihat sama-sama ya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan memuliakan Tuhan terbit di atasmu. Amin. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah,
sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah adik-adik, sekarang kita dengar ya bersama kakak guru sekolah minggunya. 1, 2, 3. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti nama berdoa ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 sampai ayat yang kedua. mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai yang kedua.
saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang hingga saat ini kami masih rasakan dengan sangat luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan, itulah yang mengajari kami anak-anak sekolah minggu untuk mampu menerima dan mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, buka kitabnya. Kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang kedua. Kitab Yesaya perjanjian lama, benar. Yesaya kitab 60 ayat 1 sampai yang kedua. Kita sama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, Ina mau bertanya, ini gambar apa ya? Nah iya benar, itu gambar matahari. Siapa yang pernah lihat matahari? Ada yang pernah lihat? Oh pasti dong semuanya gitu ya. Satu lagi pertanyaan Inang. Kalau matahari gunanya untuk menerangi. Benar adik-adik. Nah matahari itu harus bersinar, lalu dia bisa menerangi. Kalau mataharinya terbenam, masih terang kah? Pasti tidak. Dia sudah gelap. Adik-adik suka gelap atau terang? Sama Ina juga. Ina suka terang. Kenapa terang? Supaya aku bisa melihat, aku bisa bermain, aku bisa belajar, menonton dan semuanya. Kalau gelap apa yang bisa dilakukan adik-adik? Kita hanya bisa tertidur gitu. Jadi kalau malam hari itu kita waktunya beristirahat. Nah adik-adik, kalau kita suka dengan terang, berarti setiap pribadi anak sekolah minggu haruslah menjadi pembawa terang. Bagaimana caranya? Nah tadi firman itu Yesaya, dia seorang nabi besar, dia menyampaikan ceritanya begini. Nah, Yesaya pergi ke satu tempat, dia bertemu dengan bangsa Israel. Dia sampaikan, hai saudara-saudaraku bangsa Israel, hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwasanya kita ini telah disertai oleh seorang yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah. Sudah sekian tahun lamanya kalian bangsa Israel di pembuangan, di perbudakan. Saatnya kalian harus keluar dari perbudakan itu dan akan pergi menuju tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu kalian akan merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Nah, siapa yang melakukan itu? Dialah Sang Raja. Dialah Tuhan Allah. Dia yang menyelamatkan. Mengapa bangsa Israel itu berada di perbudakan ini? Nah, bangsa Israel itu berada di perbudakan itu karena mereka itu sombong di dalam dirinya. Tuhan sudah berfirman, setiap orang
haruslah percaya akan Tuhan. Tetapi dengan kebandalan bangsa Israel, mereka dihukum Tuhan, lalu mereka berada di perbudakan. Sakit gak menjadi budak itu? Sakit. Gak bisa makan enak, gak bisa bermain, gak bisa main game, gak bisa tidur-tidur. Menjadi budak itu harus bekerja, pagi bekerja, siang bekerja, sore bekerja, terus bekerja. Capek, lelah. Nah, tetapi saya menyampaikan sama mereka, baiklah kalian bersuka cita dan kalian haruslah menjadi bangkit. Bangkitlah. Kenapa bangkit? Karena Tuhan Allah telah menyelamatkan kalian, membawa kalian dari perbudakan sampai ke tanah yang dijanjikannya. Bangkitlah, bersinarlah, semangatlah, sebab engkau telah diselamatkan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang telah diselamatkan Tuhan? Aku, kamu, dan kita semua. Kalau kita orang yang diselamatkan Tuhan, kita juga disuruh untuk bangkit, kita disuruh untuk berdamai, kita disuruh untuk bersuka cita. Bagaimana caranya, Inang? Nah, ada sebuah cerita Inang. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci dengan kakinya yang pincang. Ia tinggal di sebuah hutan. Karena kakinya yang pincang, ia sangat kesulitan mencari makanan dan minuman. Suatu hari, kelinci hendak pergi ke pinggir sungai. Ia sangat kehausan dan sangat lapar. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat seekor kambing tua terbaring dan terlihat sangat cemas. Kelinci yang pincang itu perlahan-lahan mendekati kambing yang juga dengan kehausannya. Ternyata kambing tuanya buta, sehingga ia tidak melihat ada sungai di dekatnya. Kelinci sangat senang dapat bertemu dengan kambing tua. Tiba-tiba kelinci memiliki ide cemerlang. Nah, bagaimana ya kalau kami bekerja sama? Aku pincang sehingga aku kesulitan untuk mencari makanan, dan kambing tua pun buta juga kesulitan untuk berjalan. Coba deh aku pergi dan aku bicara dengan dia, mengutarakan ideku kepada kambing tua. Dengan bergegas, kelinci menemui kambing tua. Lalu kelinci tersenyum. Dia dengan senang mengutarakan idenya dengan berkata, "Teman kambing tua, aku punya ide nih. Gimana kalau kita berdua menjadi teman? Kita baik saling menolong dan saling membantu." Kambing tua menjawab, "Apa maksudmu?" Kambing tua melotot kepada kelinci. Lalu kelinci katakan, "Gini, kamu kan tidak bisa berjalan karena kamu buta. Aku bisa melihat, tapi kakiku pincang. Nah, karena itu kita sama-sama kehausan dan kelaparan. Bagaimana kalau saat ini kita menjadi satu? Kamu menjadi kakiku dan aku menjadi matamu." Lalu kambing tua itu dengan tertawa, "Hahaha, ide yang baik kelinci. Marilah kita melakukan sesuai apa yang kamu katakan." Nah, lalu si kelinci itu naiklah ke pundaknya kambing tua. Mereka berjalan dan mereka sampai ke sungai. Mereka dapat minum. Mereka sangat bahagia karena mereka saling menolong dan saling membantu.
Lalu kelinci berkata, "Akulah yang menjadi sahabatmu dan kamulah menjadi sahabatku. Baiklah kita saling menolong dan kita saling membantu supaya tercipta kedamaian dan kebahagiaan." Demikianlah cerita hari ini. Nah, adik-adik, siapa yang membawa terang bagi kawannya? Kelinci. Dia membawa terang kepada kawannya sehingga kawannya tertolong, dia pun tertolong, mereka bisa bahagia. Nah, kita juga begitu. Bagaimana caranya, Ina? Saya melakukan terang kepada orang lain dengan cara menolong temannya, dengan cara menyayangi temannya, dengan cara menolong orang tuanya. Nah, adik-adik mungkin nggak bisa menolong temannya sekarang ya, karena di rumah. Tapi kita bisa menolong teman kita dengan doa kita juga. Dan kita bisa menolong orang tua kita dengan berbagai aktivitas di rumah. Nah, ini mau tanya adik-adik, sumber terang itu siapa? Iya benar, sumber terang itu adalah Yesus Kristus di dalam hati kita. Kalau Tuhan Yesus sumber terangnya, berarti kita diterangi. Kita juga menjadi sumber terangnya, kita harus menerangi orang lain. Tuhan Yesus itu sumber terang untuk semua orang. Dia menerangi jemaatnya yang ada di bangsa Israel itu, lalu dia menyelamatkan mereka, membawa kabar sukacita bahwa mereka itu selamat dari perbudakan. Nah, adik-adik juga bisa merasakan terang itu dari mana? Dari orang tua, dari teman, dari sahabat, dan dari guru-guru sekolah minggu, dan dari guru sekolah, dan semuanya yang ada di sekitar kita. Baiklah, anak sekolah minggu harus memberikan terang kepada orang lain. Terang itu merupakan sukacita, merupakan kebahagiaan, merupakan kedamaian, dan kelemah lembutan. Kalau kita melakukan terang, tentu orang lain di samping kita sungguh bersukacita. Nah, adik-adik, jadi setiap orang yang menantikan kelahiran Tuhan di dalam hatinya, baiklah semangat dan pancarkanlah terangmu yang sangat terang, supaya setiap orang yang ada bersamamu menjadi terang dan menjadi bersukacita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami anak sekolah minggu untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Sebab kami tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber terang di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan pembawa terang, biarlah kami mampu menolong dan menyayangi orang lain yang berada di sekitar kami. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami anak-anak sekolah minggu untuk menjadi pembawa terang dimanapun kami berada. Berkatilah kami di dalam kehidupan kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari virus corona, supaya kami tetap dalam keadaan sehat. Sampai Natal tiba, kami tetap bersukacita. Tuhan berkati orang tua kami, berkati kakak sekolah minggu, supaya mereka tetap bersukacita untuk mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu Aku Anak Terang sambil mengumpulkan persembahan. Aku
Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, kita masuk kepada pengumuman. Oke, siapa yang sudah siap mau menerima pengumuman dari kakak? Oke ya, pengumuman pertama, ayat hafalan. Oh tidak, ayat hafalan untuk minggu ini tidak ada ya adik-adik. Nah, kita masuk kepada pengumuman kedua. Pengumuman keduanya, tugas untuk orang satu mewarnai sebuah gambar yang ada di samping ya. Oke, adik-adik tinggal warnai gambar yang ada di samping. Minta tolong orang tuanya atau kakak atau abangnya ya untuk memprint gambar yang ada di samping. Kemudian adik warnai secantik mungkin. Nah, tapi jangan salah warnanya. Awan warnanya apa? Matahari warnanya apa? Oke adik-adik. Selanjutnya buat orang 2 dan 3 yaitu membuat sebuah video. Nah, tugas adik-adik untuk orang 2 dan 3 menceritakan kembali isi dari cerita bangsa Israel saja. Jangan dari awal sampai akhir ya, bukan. Cukup tentang kisah bangsa Israelnya yang tadi. Sekian dulu pengumuman dari kakak. Nah, jangan lupa semua tugas-tugasnya dikirim melalui Facebook atas nama anak sekolah minggu Elita Simanjuntak. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Oke, selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Pelita harapanku, amin. Pelita harapanku. Pelita harapanku. Pelita harapanku. Pelita harapanku. Pelita pengharapanku. Pelitaku harapanku. Pelita harapanku. Amin. Pelita harapanku. Pelitaku harapanku. Pelita harapanku. Selamat hari